Halo guys, ya kembali lagi di channel Brilliant Legacy. So kali ini mau kita bahas adalah saham TRJA, Transcon Jaya. Ya, mungkin kalau kalian masih ingat di video sebelumnya ya, gua udah pernah share juga kenapa gua masuk ke saham ini ya. Jadi waktu itu di harga 160-an ya, market capnya ya sekitar 200-an M juga lah. Nah, tapi dia punya free cash flow sampai 313 M. Mana nih? Nah, itu sebelum ada laporan ke final laporan keuangan 2024 gitu. Jadi total free cash flow-nya itu sampai 313 miliar. Nah, gua mengibaratkan waktu itu ya kayak lo beli mobil harganya 200 juta tapi lo dapat cashback 300 juta gitu. Nah, itu menurut gua kan menarik gitu. Nah, makanya waktu itu gua masuk gitu. Nah, yang gua nggak, ternyata harus selain ada free cash flow yang harus kita pertimbangkan, yaitu ya ada liabilitas. Nah, liabilitas ini yang di apa, sebelum ada laporan keuangan kuartal 4 2024, liabilitas ini sampai 700-an M gitu. Nah, inilah yang ternyata harus dipikirkan juga ya. Bukan soal dia punya free cash flow besar, tapi punya bebannya besar juga atau enggak gitu ya. Kalau ternyata punya bebannya besar juga ya sama aja bohong gitu. Ya ibaratnya lu beli mobil tadi, beli mobil 200 juta cuman dapat cashback 300 juta, itu kan menarik, tapi mobil itu harus lu servis 700 juta gitu. Jadi ya lu tekor-tekor juga sebenarnya gitu. Nah, itu yang harus dipertimbangkan lagi ya. uh, Pelajaran juga nih buat gua juga kemarin. Jadi ya ternyata kalau kita lihat di sini di bagian financial ya, di apa namanya, di arus kas. Nah, di tahun 2024 ini kita anualin ya. Jadi cash yang 300-an M itu ya dipakai buat bayar hutang lah ya. Which is itu positif sebenarnya. Jadi ya bebannya jadi berkurang itu. Cuma ya kita jadi kehilangan kemarin yang kita harap cash flow-nya bisa jadi pertimbangan untuk dibagikan dividen, tapi ternyata ya TRJA fokus untuk bayar utang dulu gitu. Ya nggak apa-apa sih, which is positif. Dan walaupun di kuartal 4-nya dia negatif, di secara annualize ya dia masih positif lah labanya gitu ya, seperti itu. Ya lebih baik dari tahun 2023. Nah, kalau kita lihat dari grafiknya ya, setahun terakhir turun, kalau itu berbanding terbalik dengan cuannya yang malah meningkat gitu ya. Gitu. Jadi ya lumayan bisa, harusnya sih bisa diapresiasi lebih lah ya gitu. Oke, jadi yang mau gue sampaikan itu aja sih sebenarnya. Jadi di sini free cash flow-nya menguap karena dipakai untuk bayar hutang. Tapi ya di sini masih lumayan besar juga. Itu. Oke.
Nah, kalau kita lihat sih dari sisi ekuitas, dari sisi apa namanya, aset, ya berarti dia kan eh, menurun ya, gitu. Karena menurunnya karena hutangnya dibayar tuh dari 100, dari 1,1 T jadi 800 eman gitu. Jadi yaitu karena hutangnya menurun gitu ya. Dan ekuitasnya naik tapi nggak signifikan gitu, nggak sebesar hutang yang eh, menurun gitu. Jadi ya di sini eh, sebenarnya secara kesehatan masih kurang sehat gitu ya, karena liabilitas masih lebih besar daripada ekuitas gitu. Nah justru kadang di saat-saat seperti ini ya, eh, bisa dibilang saham-saham ini kan mungkin akan dihindari gitu ya, karena punya eh, risiko gagal bayar mungkin gitu ya. Nah kalau di sini kalau menurut gua ya masih masih inilah, masih apa namanya, masih aman gitu ya, karena nggak terlalu besar juga gitu perbandingan ekuitas dan liabilitasnya. Justru di tahun 2023 itu parah ya, bedanya itu eh, apa ya, hampir 2 kali lipat gitu. Nah tapi kalau di sini ya nggak beda jauh gitu. Oke, ya dari ekuitasnya menambah terus ya dari tahun 2019 tuh, dari 150 miliar jadi 385 miliar. Lalu dari segi utang dari 395 miliar bertambah juga tapi nggak terlalu signifikan jadi 486 miliar, seperti itu. Nah, berarti dari neraca sebenarnya bagus. Nah kita bandingin dengan harganya. Nah harganya itu di 5 tahun terakhir sebenarnya dia malah tidak diapresiasi lah gitu ya. Kenaikan ekuitasnya itu tidak diapresiasi market ya, karena kalau lihat dari grafik 5 tahun terakhir, waktu dia punya ekuitas 150 miliar itu di harga 300-an lah gitu. Nah, tapi setelah dia punya ekuitas 2 kali lipat setelah 5 tahun terakhir, ya harganya malah di 142 gitu. Ya jadi menurut gue ini apa ya, mungkin mungkin ada potensi diapresiasi suatu hari nanti seperti itu. Ya mungkin itu aja untuk saham TRJA ya update-nya. Jadi ya semoga ya kalau memang dikasih turun lagi ya nggak apa-apa lah, oke okay, gitu. Karena kan memang kita juga beli udah nggak di harga tinggi ya, di harga 160-an. Jadi kalau mau nanti tanggal 8 isunya bakal ada trading halt atau segala macem gitu ya, ya kita coba lihat aja nanti gitu. Tapi buat gua ini menarik. Oke mungkin itu aja update dari gua terkait saham Terja. Thank you.